Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syurutu sihhati shaumi. Syarat-syarat sahnya puasa. Syurutu sihhati shaumi khamsatun. Syarat sahnya puasa ada 5. Al-Islamu, yang pertama Islam, al-aqlu 2 berakal, 5 marra fi syurutul wujub, karena hadis yang telah lalu dalam syarat-syarat wujub, syarat-syarat wajib. An-naqa'u, yang ketiga bersih anil haidi wan nifasi, dari haid dan nifas. Ya anal haidu wan nifasai, karena perempuan yang haid dan yang nifas la yasihu shaumuhuma, tidak sahlah puasa yang haid dan nifas. Wala yajibu alaihima, dan juga tidak wajib atasnya. Bal yahrumu alaihima as-shaumu, bahkan haram atas haid dan nifasa puasa. 5 sahha Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglabu lidhi lubbin min kunna. Tidaklah aku melihat, kata Rasulullah, min naqisati aqlin, dari perempuan-perempuan yang kurang akalnya, wa dinin, dan agamanya, aglabu yang lebih menangkan atau yang lebih dominan, idilubin, dari orang yang memiliki akal, min kunna, ketimbang kalian wahai perempuan. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah, wa tamkuthu al-layaliya ma tusalli, wa tamakkata, dan berdiam diri Rasulullah al-layaliya beberapa hari, ma tusalli wa tafturu fi Ramadan fahada min nuqsanid dini. Ma tusalli, engkau tidak salat, wa tafturu, ma tusalli, dia tidak salat, gitu aja, dia perempuan tidak salat, wa tuftiru, dan dia berbuka fi Ramadan, di Ramadan, fahada, maka ini yang dimaksud adalah min nuqsanid dini, adalah orang-orang yang kurang agamanya. Ini dalil atau hadis yang menjadi dasar bahwa perempuan haid dan nifas ini tidak wajib dan tidak sah puasanya. An-niyatu likulli yaumin, yang keempat, niat setiap hari. Li hadithi innamal a'malu binniyat, karena hadis innamal a'malu binniyat. Wa li anna shauma kulli yaumin ibadatun munfaridun, karena puasa setiap hari itu ibadah yang terpisah. Wa yajibu ta'yinuha, dan wajib menyatakannya. Wa tabyituha, dan juga menginapkan niat, maksudnya diucapkan di malam hari. In kana shaumu fardhon, jika puasanya fardu. 5 ruwiya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man lam yabit asyam minal laili, barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa minal laili, dari malam, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa untuknya, maksudnya tidak sah puasanya. Ini hadis hasan ad-Daruqutni wa ghairuhu. Wa yasihu shaumun nafli, dan sah puasa sunnah biniyatin minan nahari, dengan niat minan nahari, dari waktu siang, qabla zawali, tapi sebelum zuhur. 5 ruwiyan Aisyah, karena hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, dzata yaumin, suatu hari, ya Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum syai'un, apakah engkau punya sesuatu yang bisa dimakan, makanan maksudnya. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ma indana syai', kita enggak punya apa-apa. Qala fa inni shaim, maka Rasulullah berkata, kalau gitu saya puasa. Yang kelima, al-imsaku anil akli wasyurbi wa kulli muftirin. Yang kelima, syarat sahnya puasa menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan, jami'an nahari, sepanjang siang, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Liqaulihi ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Ini surat Al-Baqarah. Makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi, sehingga nyata atau sehingga jelas untuk kalian garis putih dari garis hitam, maksudnya fajar, minal fajri, yaitu fajar. Tsumma atimmus syiyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa, ilal laili, hingga malam datang. Awal malam itu maghrib. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas tentang syarat wajibnya puasa.
orang yang wajib puasa itu ada 4. Pertama orang Islam, kemudian berakal, baligh, kemudian mampu atau kuasa. Ini namanya syarat wajib. Jadi kalau salah satunya tidak ada, nggak wajib. Dia Islam, dia baligh, berakal, tapi nggak mampu karena memang sudah tua, maka nggak wajib. Namanya syarat wajib. Nah, yang barusan kita baca ini adalah syarat sah. Syarat sah yang puasa yang pertama Islam. Jadi tidak sah puasa orang yang non muslim, nggak sah. Terus gimana biar sah? Syahadat dulu, biar sah dan dianggap sebagai ibadah, dihitung sebagai pahala, ya harus Islam dulu. Yang kedua berakal. Ya, berakal artinya puasa yang anak kecil, puasa anak yang belum balik, maka itu dianggap sah, tapi pahalanya bukan buat dia. Buat siapa? Buat orang tuanya. Anak-anak yang belum balik, seluruh ibadahnya itu buat orang tua. Makanya anak kita ajarin puasa. Kalau dia bisa setengah hari, ya alhamdulillah, nggak apa-apa dilatih. Ntar tahun depan udah 7 tahun belum balik juga, untuk 7 tahun dilatih lagi sampai maghrib. Pahalanya buat kita. Tapi nanti kalau sudah balik, pahalanya buat anak. Ada keuntungan buat kita orang tua kalau kita ajarkan anak. Keuntungan yang pertama, kalau dia belum balik, itu pahala puasa, sholat dan lain sebagainya buat kita. Nah, kalau udah balik, itu buat anak. Tapi keuntungannya paling enggak, keuntungan pertama nih, kalau udah balik, setidaknya kita bisa melihat, alhamdulillah anak kita bagus, anak kita bisa ngikutin syariat atau perintah-perintah agama, dan orang-orang juga tahu, kenal anaknya siapa itu, puasanya pol, anaknya siapa itu, sholatnya alhamdulillah udah nggak bolong-bolong. Ada perasaan bahagia kita di situ. Ini keuntungan pertama, minimal seperti itu kalau udah balik. Walaupun pahala buat anak, tapi kita tetap merasakan kenikmatan. Kemudian keuntungan kedua, kalau anak sudah balik, itu bisa pahalanya buat kita, tapi bukan ngambil pahala anak. Artinya yang dilakukan oleh anak itu pahalanya dilipat gandakan juga buat kita, karena ad-dallu 'alal khairi kafailihi. Orang yang ngajarin kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Jadi ini ada royalti. Royalti dari apa? Royalti dari usaha kita. Dulu kita udah ngajarin, nah begitu anak udah bisa jalan sendiri, maka pahala kita dapat juga. Nah, itu keuntungan yang kedua. Jadi kalau nggak bisa dapat yang kedua, paling nggak yang pertama. Ya bagus-bagus lagi kalau bapaknya bisa ngajarin. Bapaknya bisa ngajarin, langsung ngajarin sholat, ngajarin Quran, itu nanti bisa dapat keuntungan yang kedua tadi, itu dapat royalti. Kalau royalti kan paling persentase ya Bang Haji ya. Kalau ini nggak full, jadi pahala puasanya 30 hari juga dapat, dilipat gandakan. Jadi mithla thawabi ma'amilah, sesuai dengan ganjaran apa yang dilakukan oleh si anak, itu kita dapat juga tanpa mengurangi ganjarannya si anak. Ini kalau sudah balik. Buat orang tua seperti itu, kita didik, kita ajarkan. Kalau kita bisa langsung, maka bisa dapat keuntungan yang kedua itu. Kalau yang ngajarin bukan kita, guru, ya guru yang dapat royalti atau yang dapat lipat ganda dari pahala atau perbuatan si anak ini, guru, ketika sudah balik. Jadi berakal, syarat sahnya berakal. Jadi orang gila tidak sah berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya puasa adalah bersih dari haid dan nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, ini tidak sah puasanya. Bukan cuma tidak sah, bahkan haram. Jadi anak kita perempuan atau istri kita begitu jam 5 pengen maghrib haid, wajib buka, nggak boleh diterusin. Puasanya nggak sah, karena syarat sahnya puasa tidak haid, tidak nifas. Kemudian kalau dilanjutkan dapat dosa juga, haram. Untuk perempuan-perempuan yang sedang haid atau nifas,
maka dia tidak boleh niat puasa kemudian ikut-ikutan seperti orang yang puasa, nggak boleh. Jadi gimana? Udah makan aja. Ya kalau malu, yang penting jangan puasa. Gimana caranya kayak dibawa kamar kayak apa? Ya ngemut-ngemut hordeng apa ngemut-ngemut apa, pokoknya yang penting dinyatakan bahwa dia itu tidak puasa. Karena hukumnya bukan cuma tidak sah tapi haram. Kemudian yang keempat, syarat sahnya puasa harus niat setiap malam untuk setiap hari. Jadi setiap malam untuk setiap hari ini harus ada niatnya. Karena alasannya di sini menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, karena likulli shaumin, karena as-shaumu ibadatun munfaridatun. Shaumu kulli yaumin ibadatun munfaridatun. Puasa setiap hari itu udah ibadah yang terpisah dari hari yang sebelumnya. Jadi tiap malam harus nawaitu shoma godin. Ini menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Walaupun Imam Malik mengatakan tidak harus tiap malam, tapi bisa atau boleh meniatkan puasa untuk 1 bulan penuh. Buat amannya kita nanti di awal Ramadan malam pertama tarawih, maka kita niat sebulan penuh boleh, tapi niat yang malam ya buat tiap hari itu tetap nawaitu shoma godin. Ini buat ngejaga. Kalau kita lupa malam ke-15 nggak niat, maka dengan awal Ramadan tadi kita udah niat, itu tetap tertutupi. Jadi tercover dengan niat yang awal. Niat di awal Ramadan itu nawaitu sauma syahri ramadhani kullihi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat puasai Ramadan sebulan penuh tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu malam pertama tuh. Malam kedua, malam ketiga nggak usah. Malam kedua, malam ketiga nawaitu shoma godin aja biasa. Kalau malam ke-15 lupa nggak niat, maka insya Allah itu puasa yang hari ke-15 nya tetap dianggap sah. Lain kalau kita nggak di awal nggak niat seluruh bulan, nggak niat seluruh panjang Ramadan. Kalau kita di awal Ramadan nggak niat, hari ke-15 kemudian lupa nggak niat nawaitu shoma godin, maka di hari ke-15 itu mulai dari pagi sampai maghrib kita haram batalin, tapi dianggap nggak puasa juga karena malamnya lupa niat. Itu bedanya. Buat menjaga kalau ada lupa di tengah hari atau di tengah bulan Ramadan itu, maka di awal kita dianjurkan ikut Imam Malik, baca niat 1 bulan penuh. Cuma niat untuk tiap hari di tiap malam itu tetap dilaksanakan. Ini untuk ibadah puasa Ramadan atau puasa wajib. Emang ada Ustaz puasa wajib selain Ramadan? Ada, puasa nazar. Puasa nazar. Saya nazar kalau anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, saya nazar puasa 3 Senin 3 Kamis. Niatnya wajib malam. Saya niat puasa besok fardu atau wajib membayar nazar karena Allah, wajib malam. Jadi nggak boleh niat pas lagi siang atau pas habis subuh misalnya, nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh, itu kan puasa nazar wajib. Nah kalau puasa sunnah boleh. Kita hari Kamis kebetulan emang istri puasa, anak pada puasa, kagak ada yang masak. Ternyata di dapur kita cari nggak ada apa-apa, kopi juga boro-boro nggak ada yang ngirimin kopi, nggak ada yang beliin juga, istri nggak ada yang bikinin. Akhirnya kita niat jam 6:30, niat puasa juga boleh kalau puasa sunnah, asal belum zuhur dan juga belum makan nasi uduk. Tapi kalau udah 6:30 tadi 6:30 makan nasi uduk, nggak bisa, nggak boleh. Jadi jam mulai masuk subuh, ya mulai subuh itu benar-benar belum makan apa-apa.
nanti niatnya setengah 8 nggak apa-apa. Itu kalau puasa sunnah boleh niatnya ada di siang hari, itu boleh asal belum zuhur dan belum makan apa-apa. Tapi kalau puasa wajib baik Ramadan maupun puasa qada Ramadan maupun puasa nazar yang sifatnya wajib, ini niatnya harus malam hari. Jadi dari malam udah benar-benar siap-siap. Nawaitu shoma godin, aku niat puasa besok puasa wajib bayar nazar, atau aku niat puasa besok bayar puasa Ramadan yang tertinggal fardu karena Allah, harus dilakukan malam hari kalau puasanya puasa wajib. Ini syarat yang keempat, harus niat untuk setiap hari itu niat di malam hari. Kemudian yang kelima, syarat sahnya puasa menahan diri dari makan, dari minum dan segala hal yang membatalkan puasa sepanjang hari. Ukuran hari itu mulai dari terbit fajar atau subuh sampai maghrib. Terbit fajar itu batasan sholat subuh, batasan 5 waktu sholat, itu semuanya dibatasi oleh fenomena alam, saudara. Sholat subuh, fajar. Apa itu fajar? Fajar itu cahaya putih yang pertama kali muncul di sebelah timur. Jadi asalnya hitam semua tuh langit, kalau kita lihat ke sebelah timur udah ada putihnya, namanya fajar. Ini cahaya menjelang munculnya matahari. Kalau udah ada putihnya, tadinya gelap, kalau udah ada putihnya maka itu namanya fajar. Udah masuk subuh. Waktu subuh itu fenomena alamnya fajar. Zuhur sama alam juga. Zuhur di mana? Matahari sudah tergelincir ke barat. Jadi kalau dari timur dengan pandangan mata kita, kalau ya kita lihat kan matahari yang jalan. Matahari jalan. Nah, bayangan benda kalau sudah sampai di atas, ini belum zuhur, tapi kalau sudah condong ke barat matahari, udah geser dikit, sudah ada bayangan di sebelah timurnya, jadi sudah ada bayangan, sudah condong matahari ke barat, maka sudah masuk waktu zuhur. Lihatnya dari fenomena alam juga. Asar juga begitu. Asar ketika bayangan benda sudah sama panjang dengan bendanya, masuk waktu asar. Ini misalnya matahari sini, bayangannya berarti di mana? Matahari ke barat, berarti bayangannya timur. Nah, kalau udah di sini kira-kira matahari, ini di sini ada bayangan. Kira-kira udah panjang, bayangan sudah sama dengan panjang bendanya, masuk waktu asar. Begitu juga maghrib, itu fenomena alam juga, dan isya fenomena alam. Karenanya di sini hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Garis putih itu udah mulai kelihatan dari garis hitam, maksudnya dari malam itu fajar. Sampai ujung siangnya mana? Ujung siangnya di mana kita berbuka? Ya maghrib. Maghrib itu ketika matahari terbenam. Kalau kita lihat di Ancol misalnya ya. Ini misalnya barat sana. Kalau kita lihat di Ancol, laut kan tuh kelihatan semua, kaki langit kelihatan. Nah, begitu matahari sudah terbenam misalnya, udah gini set, udah hilang lingkarnya, udah hilang lingkaran mataharinya, udah benar-benar habis, masuk waktu maghrib. Meskipun masih ada cahaya, masih ada sinar apa misalnya, apa warnanya jingga ya, oranye ya, kekuning-kuningan, itu namanya sudah masuk waktu maghrib. Yang penting mataharinya sudah terbenam. Waktu maghrib ini juga fenomena alam. Jadi dihitungnya dari cahaya matahari tadi, penampakan matahari yang kita lihat di langit. Puasa juga demikian, ukurannya subuh dan maghrib. Subuh dan maghrib pakai apa? Tadi pakai fajar dan pakai terbenamnya matahari. Inilah 4 syarat sahnya puasa. Jadi kesimpulannya 4 ini yang bisa dianggap sah puasanya, yaitu orang Islam, orang berakal, orang suci, perempuan yang suci dari haid dan nifas. Kemudian harus niat, orang itu harus niat tiap hari 1 niat, dan 1 lagi menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa. Nanti ada bab tersendiri tentang yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu kita tahu selain makan minum, diantaranya hubungan suami istri, jima,
membatalkan puasa juga istimta itu onani batal. Kalau ngimpi nggak batal. Ngimpi kan nggak pengen, tapi kalau sengaja dikeluarkan maninya batal. Begitu juga muntah kalau sengaja batal, dan banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa, nanti ada bab tersendiri. Nah, ini harus dijauhkan saat pelaksanaan puasa. Bisa sah kalau tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang siang. Wujubus shaumi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.